Pernahkah Anda membayangkan saat terbangun di sebuah pagi yang tenang di kota Sarajevo pada tahun 1991? Udara pegunungan yang sejuk menyapu wajah Anda, membawa aroma roti burek yang baru matang dan kopi pahit khas Bosnia. Di jalanan berbatu kawasan Bascarcia, Anda melihat pemandangan yang selama berabad-abad dianggap sebagai kewajaran. Seorang pria Muslim keluar dari masjid, menyapa sahabatnya yang baru saja keluar dari gereja Katolik. Sementara di seberang jalan, seorang pemuda Serbia sedang membantu nenek etnis Kroasia menyeberang jalan. Tidak ada sekat, tidak ada rasa takut. Mereka bukan sekadar tetangga. Mereka adalah satu nafas kehidupan yang saling terikat dalam sebuah harmoni yang disebut Jugoslovenstvo. Namun, pernahkah Anda berpikir betapa rapuhnya sebuah harmoni ketika racun kebencian mulai diteteskan secara perlahan ke dalam sumur pikiran masyarakat? Secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa aman di dalam kelompoknya. Namun keamanan itu mulai goyah ketika para politisi di televisi mulai meneriakkan kata-kata seperti ancaman, pengkhianatan, dan identitas murni. Di balik pintu-pintu apartemen yang dulu selalu terbuka, kecurigaan mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan. Orang-orang mulai bertanya-tanya dalam diam. Apakah tetangga yang sering meminjamkan gula padaku ini benar-benar sahabatku? Ataukah dia bagian dari mereka yang ingin melenyapkanku? Inilah tahap paling mengerikan dari sebuah konflik. Bukan saat peluru pertama ditembakkan, melainkan saat rasa percaya di antara sesama manusia mulai mati. Ketika rasa percaya itu hilang, yang tersisa hanyalah insting purba untuk bertahan hidup, yang sayangnya seringkali diwujudkan dengan menyerang terlebih dahulu. Pada musim semi 1992, awan gelap yang sesungguhnya benar-benar menyelimuti Sarajevo. Referendum kemerdekaan yang diharapkan membawa kebebasan justru menjadi pemicu ledakan yang tak terkendali. Dalam semalam, bukit-bukit indah yang mengelilingi kota Sarajevo, tempat warga biasanya melakukan piknik dan bermain ski, berubah menjadi benteng-benteng maut. Pasukan Serbia Bosnia, dengan dukungan militer yang luar biasa besar, mengepung kota itu dari segala arah. Mereka tidak masuk ke dalam kota. Mereka memilih untuk berdiri di ketinggian, menatap ke bawah seolah warga Sarajevo adalah semut-semut di dalam sebuah toples yang siap dihancurkan. Pengepungan pun dimulai. Secara psikologis, pengepungan adalah siksaan mental yang paling lambat dan menyakitkan. Bayangkan Anda terkurung di dalam rumah sendiri, tanpa listrik, tanpa air bersih, dan tanpa kepastian kapan semua ini akan berakhir. Setiap hari, rata-rata 329 mortir jatuh menghantam kota. Suara ledakan bukan lagi kebisingan yang mengagetkan, melainkan latar belakang musik kehidupan yang mematikan. Warga Sarajevo dipaksa untuk beradaptasi dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka belajar untuk berjalan mepet ke dinding bangunan agar tidak terlihat oleh sniper. Mereka belajar untuk membedakan suara peluru kaliber kecil dengan dentuman meriam. Ketakutan konstan ini menciptakan kondisi mental yang disebut hypervigilance, di mana sistem saraf manusia selalu berada pada titik didih, menunggu maut yang bisa datang dari arah mana saja. Di tengah kota, ada sebuah jalan panjang yang dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat. Jalan itu kini dikenal dalam sejarah sebagai Sniper Alley. Di sana, kematian adalah sebuah lotre yang kejam. Para penembak jitu yang bersembunyi di balik jendela-jendela apartemen tinggi di bukit tidak hanya membidik sasaran militer, mereka membidik apa saja yang bergerak. Seorang ibu yang sedang berlari membawa jerigen air, seorang anak yang mencoba mengejar bola, atau sepasang kekasih yang mencoba menyeberang jalan sambil berpegangan tangan. Mengapa mereka menembak warga sipil? Secara psikologis, tujuannya adalah untuk menghancurkan moral masyarakat. Mereka ingin membuktikan bahwa tidak ada tempat yang aman, tidak ada perlindungan, dan tidak ada harapan. Namun, di tengah hujan peluru itu, muncul sebuah fenomena yang akan membuat siapapun terkesan. Warga Sarajevo menolak untuk menyerah pada ketakutan. Mereka mulai melakukan apa yang disebut sebagai perlawanan budaya. Ketika tidak ada listrik, mereka membuat lampu dari minyak goreng dan sumbu tali. Ketika tidak ada air, mereka mengumpulkan air hujan. Namun yang paling luar biasa, mereka tetap menjaga kemanusiaan mereka. Di tengah pengepungan, sebuah teater tetap dibuka di bawah tanah. Para penonton datang meski mereka tahu gedung itu bisa hancur kapan saja. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa merawat jiwa sama pentingnya dengan memberi makan tubuh. Dengan tetap menonton drama, bermain musik dan membaca puisi, mereka sedang berteriak kepada dunia
bahwa jiwa mereka tidak bisa dikepung oleh meriam baja. Ketika pengepungan sudah memasuki tahun kedua, pasukan makanan di Sarajevo berada pada titik terendah. Orang-orang mulai memakan apa saja, termasuk rumput dan kulit sepatu. Namun kreativitas manusia yang didorong oleh keputusasaan melahirkan sebuah mukjizat teknik, tunel Spasa atau terowongan harapan. Di bawah landasan pacu Bandar Aya yang dijaga ketat oleh pasukan PBB, warga Sarajevo menggali sebuah terowongan sempit sepanjang 800 meter secara manual. Terowongan ini becek, gelap, dan seringkali tergenang air. Tetapi bagi warga kota, ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Melewati terowongan ini adalah pengalaman psikologis yang mencekam. Anda harus merunduk, memikul beban berat, dan berdesakan dengan ratusan orang lain dalam oksigen yang sangat tipis. Namun setiap orang yang berhasil keluar dari ujung terowongan itu membawa sesuatu yang lebih daripada makanan atau amunisi. Mereka membawa kabar dari dunia luar. Terowongan ini menjadi bukti bahwa selama manusia masih memiliki keinginan untuk terhubung satu sama lain, tembok setinggi apapun atau pengepungan seerat apapun tidak akan pernah bisa benar-benar mengisolasi hati manusia. Terowongan itu adalah rahim tempat harapan dilahirkan kembali setiap malam, memastikan bahwa api perlawanan di Sarajevo tidak akan pernah padam oleh dinginnya musim dingin Balkan. Sementara Sarajevo berjuang di bawah kepungan meriam, di wilayah pedesaan Bosnia, sebuah kegelapan yang lebih sunyi namun jauh lebih mematikan sedang bekerja. Jika di Sarajevo dunia masih bisa melihat melalui lensa kamera wartawan, di lembah-lembah terpencil Drina dan pegunungan Krajina, sebuah operasi yang disebut pembersihan etnis dilakukan dengan presisi yang mengerikan. Secara psikologis, ini bukan sekadar pemindahan paksa. Ini adalah upaya untuk menghapus eksistensi sebuah bangsa dari memori geografis. Pasukan paramiliter akan mengepung sebuah desa saat fajar, membakar rumah-rumah dan menghancurkan menara masjid dan catatan sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka yang terusir tidak akan pernah memiliki alasan atau bukti untuk pulang. Bayangkan perasaan seorang petani yang melihat akta tanah dan foto-foto masa kecilnya terbakar di depan matanya sendiri. Itu adalah upaya untuk membunuh masa lalu seseorang sebelum akhirnya membunuh masa depannya. Pengkhianatan yang paling menyakitkan terjadi di tingkat yang paling intim. Banyak penyintas menceritakan bahwa orang-orang yang menodongkan senjata ke arah mereka bukanlah orang asing dari luar negeri, melainkan rekan kerja, guru sekolah, atau bahkan kerabat jauh. Secara psikologis, pengkhianatan tetangga ini menciptakan trauma yang jauh lebih dalam daripada luka peluru. Bagaimana otak manusia bisa memproses kenyataan bahwa orang yang minggu lalu Anda ajak makan malam, kini berdiri di depan pintu rumah Anda dengan seragam militer, mengusir Anda dengan ancaman kematian? Ini adalah bentuk kematian sosial yang mendahului kematian fisik. Masyarakat yang dulunya seperti kain tenun yang erat, dalam sekejap ditarik benang-benangnya hingga terurai berantakan, menyisakan kebencian yang akan diwariskan selama beberapa generasi. Di tengah kekacauan pembersihan etnis ini, muncullah kembali pemandangan yang dikira dunia telah hilang setelah tahun 1945. Kem-kem konsentrasi di tanah Eropa. Kem seperti Omarska, Keraterm, dan Ternopolye menjadi pabrik penghancur martabat manusia. Di sana, para tahanan bukan hanya mengalami kelaparan dan haus yang luar biasa, tetapi juga eksperimen psikologis tentang dehumanisasi. Para penjaga akan memaksa tahanan untuk saling memukul atau melakukan tindakan yang merendahkan martabat satu sama lain. Mengapa ini dilakukan? Karena jika Anda bisa membuat seseorang merasa bukan lagi manusia, maka membunuh mereka tidak akan menyisakan rasa bersalah di hati sang eksekutor. Foto-foto pria kurus kering di balik kawat berduri yang akhirnya bocor ke media internasional sempat mengejutkan nurani dunia. Namun secara tragis, aksi nyata untuk menghentikannya masih tertahan oleh keraguan politik internasional yang berbelit-belit. Salah satu sisi paling kelam dan paling sulit dibicarakan dari perang ini adalah penggunaan kekerasan seksual yang sistematis sebagai senjata perang. Di berbagai wilayah, didirikan kamp pemerkosaan di mana ribuan wanita Bosnia ditahan dan mengalami penyiksaan luar biasa. Secara psikologis, ini adalah strategi militer yang dirancang untuk menghancurkan moral dan struktur sosial masyarakat. Serangan ini bertujuan untuk meninggalkan luka yang tak terlihat, menciptakan rasa malu kolektif, dan menghancurkan ikatan keluarga.
Para wanita ini, yang seringkali merupakan jantung dari komunitas mereka, dipaksa menanggung beban trauma yang luar biasa berat. Namun keajaiban psikologis tetap muncul. Alih-alih hancur selamanya, banyak dari wanita ini yang kelak bangkit menjadi suara paling vokal dalam menuntut keadilan, membuktikan bahwa jiwa manusia memiliki kemampuan untuk mengubah rasa sakit yang paling dalam menjadi kekuatan hukum yang paling tajam. Memasuki tahun 1995, dunia internasional mencoba menciptakan solusi sementara dengan menetapkan 6 kota sebagai zona aman PBB, dan salah satunya adalah Srebrenica. Secara psikologis, status ini memberikan rasa aman palsu yang sangat berbahaya bagi puluhan ribu pengungsi yang berdesakan di sana. Mereka percaya bahwa bendera biru PBB dan keberadaan pasukan perdamaian dari Belanda adalah jaminan bahwa maut tidak akan bisa menyentuh mereka. Srebrenica berubah menjadi sebuah kantong kecil yang terkepung rapat, di mana orang-orang hidup dalam kondisi memprihatinkan, namun tetap menggantungkan harapan pada janji dunia internasional. Namun, janji itu hanyalah sebuah benteng dari kertas yang segera hancur ketika pasukan Jenderal Ratko Mladic mulai bergerak mendekat pada awal Juli. Pengepungan akhir Srebrenica adalah sebuah drama psikologis tentang ketidakberdayaan. Pasukan PBB yang berada di sana, yang dikenal sebagai Dutch Bed, berada dalam tekanan mental yang luar biasa. Mereka tidak memiliki pasokan yang cukup, dukungan udara ditunda-tunda oleh birokrasi di New York, dan mereka harus berhadapan dengan mesin perang Serbia yang sangat agresif. Ketika kota itu akhirnya jatuh pada 11 Juli 1995, kepanikan massa yang meletus adalah pemandangan yang memilukan. Ribuan orang berlari menuju markas PBB di Potocari, berharap pada perlindungan terakhir yang sebenarnya sudah tidak ada. Di sisi lain, ribuan pria memutuskan untuk melakukan pawai kematian, mencoba menembus hutan menuju wilayah aman yang jaraknya puluhan kilometer. Di titik inilah, tirai kemanusiaan benar-benar tertutup, dan salah satu genosida paling terencana dalam sejarah dimulai. Momen yang paling menghancurkan hati dalam sejarah modern terjadi di gerbang markas PBB Potocari. Pasukan Mladic mulai memisahkan laki-laki dari perempuan dan anak-anak. Secara psikologis, ini adalah momen seleksi yang membangkitkan memori kelam masa lalu Eropa. Bayangkan seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun yang mencoba bersembunyi di balik rok ibunya, hanya untuk ditarik paksa oleh tangan-tangan kasar berseragam. Para ibu berteriak, anak-anak menangis, dan para ayah hanya bisa menatap dengan pandangan kosong, sebuah campuran antara ketakutan murni dan rasa tidak berdaya karena tidak bisa melindungi keluarga mereka. Perpisahan itu terjadi dalam hitungan detik, namun dampaknya akan terasa selama sisa hidup mereka yang selamat. Para pria yang dipisahkan itu kemudian dibawa ke berbagai lokasi eksekusi yang telah disiapkan dengan matang, lapangan sekolah, gudang pertanian, dan tepi sungai. Dalam waktu kurang dari seminggu, lebih dari 8.000 nyawa dihabisi secara sistematis. Secara psikologis, para pelaku bekerja seperti mesin. Mereka menutup mata korban, mengikat tangan mereka ke belakang, dan menembak mereka dari jarak dekat. Tidak ada kemarahan dalam eksekusi itu. Yang ada hanyalah efisiensi yang dingin, yang justru jauh lebih mengerikan. Jenazah mereka kemudian dibuang ke dalam lubang-lubang besar dan ditutup dengan tanah menggunakan bulldozer. Dunia dengan segala satelit dan teknologi canggihnya, pada saat itu seolah-olah buta dan tuli terhadap jeritan ribuan pria di lembah-lembah Srebrenica, meninggalkan sebuah noda hitam yang tidak akan pernah bisa dihapus dari buku sejarah kemanusiaan. Saat dunia luar hanya melihat angka-angka di layar televisi, ribuan pria yang melarikan diri dari Srebrenica sedang menjalani salah satu cobaan paling berat dalam sejarah ketahanan fisik dan mental manusia. Jalur pelarian mereka melalui pegunungan menuju Tuzla dikenal sebagai pawai kematian. Bayangkan Anda berjalan selama berhari-hari tanpa tidur, tanpa makanan, dan di bawah ancaman terus-menerus dari ranjau darat serta penyergapan yang bisa terjadi kapan saja. Secara psikologis, hutan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi labirin ketakutan. Banyak penyintas menceritakan bagaimana mereka mulai mengalami halusinasi karena kelelahan yang ekstrim. Mereka melihat rumah-rumah khayalan di tengah pepohonan atau mendengar suara keluarga mereka memanggil dari balik kegelapan. Dalam kondisi ini, garis antara kenyataan dan kegilaan menjadi sangat tipis, dan satu-satunya hal yang membuat mereka terus melangkah adalah insting purba untuk melihat matahari esok hari. Kehancuran psikologis tidak hanya terjadi selama pelarian, tetapi juga setelah mereka yang selamat berhasil mencapai wilayah aman. Banyak dari mereka yang dihantui oleh yang disebut sebagai survivor's guilt atau rasa bersalah karena selamat. Mereka bertanya-tanya,
Mengapa aku yang berhasil menembus hutan itu, sementara ayahku tersembak di sampingku? Mengapa aku masih bernafas sedangkan sahabatku tertinggal karena kakinya hancur kena ranjau darat? Rasa ini adalah beban yang seringkali lebih berat daripada luka fisik manapun. Mereka membawa memori tentang tangan-tangan yang terlepas di tengah kegelapan hutan, suara bisikan terakhir yang meminta tolong, dan kesunyian yang mencekam setelah rentetan senjata mesin berhenti. Perang mungkin telah berhenti mengejar mereka secara fisik, namun di dalam pikiran mereka, pelarian itu tidak pernah benar-benar berakhir. Tragedi Srebrenica akhirnya menjadi lonceng kematian bagi ketidakpedulian dunia. Kemarahan internasional yang meledak memaksa NATO untuk melakukan penyerangan udara besar-besaran terhadap posisi militer Serbia Bosnia, sebuah tindakan yang seharusnya dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Tekanan militer ini dikombinasikan dengan diplomasi yang agresif, membawa para pemimpin yang bertikai ke sebuah pangkalan udara di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Di sana, di atas meja perundingan yang dingin, peta Bosnia digambar ulang. Perjanjian Dayton yang ditandatangani pada akhir 1995 berhasil menghentikan pertumpahan darah secara instan. Namun ia meninggalkan sebuah negara yang secara psikologis dan administratif terbelah. Perang berakhir bukan dengan kemenangan satu pihak, melainkan dengan kelelahan kolektif dan perdamaian yang dipaksakan. Bagi warga Bosnia, perdamaian pasca Dayton adalah sebuah anomali. Senjata-senjata memang masuk ke gudang, namun kebencian tidak hilang begitu saja. Secara psikologis, membangun kembali sebuah negara yang hancur karena kebencian etnis jauh lebih sulit daripada membangun kembali jembatan yang runtuh. Kota-kota yang dulunya beragam kini menjadi homogen, di mana orang-orang hidup dalam gelembung etnis masing-masing. Namun di tengah struktur politik yang rapuh itu, kehidupan mulai merayap kembali. Pasar-pasar mulai buka, sekolah-sekolah mulai dipenuhi anak-anak, dan perlahan-lahan warga mulai berani untuk menatap masa depan tanpa harus selalu menoleh ke belakang dengan ketakutan. Meski perdamaian itu terasa dingin dan kaku, ia tetaplah sebuah anugerah bagi mereka yang telah menghabiskan hampir 4 tahun dalam kegelapan ruang bawah tanah. Salah satu aspek paling menghancurkan hati dalam pasca perang Bosnia adalah perjuangan para ibu untuk menemukan sisa-sisa jenazah putra dan suami mereka. Karena pasukan Serbia sengaja memindahkan jenazah dari kuburan massal primer ke kuburan sekunder untuk menutupi jejak, identifikasi menjadi tugas yang hampir mustahil. Namun, sains dan cinta bertemu dalam sebuah upaya luar biasa melalui identifikasi DNA. Selama berpuluh-puluh tahun, saintis forensik bekerja di laboratorium yang sunyi, mencoba menyatukan potongan-potongan tulang yang berserakan. Secara psikologis, bagi para keluarga korban, menemukan satu potong tulang jari saja sudah merupakan sebuah kemenangan besar. Itu memberikan mereka sesuatu yang selama ini dirampas oleh perang, yaitu kepastian dan hak untuk memberikan pemakaman yang layak. Setiap bulan Juli, ribuan orang berkumpul di pemakaman Potocari untuk menguburkan jenazah-jenazah yang baru teridentifikasi tahun itu. Pemandangan ribuan peti jenazah terbungkus kain hijau yang diletakkan di atas rumput adalah salah satu pemandangan yang paling menyayat hati di Eropa. Namun di sana pula kita melihat kekuatan luar biasa dari Mothers of Srebrenica. Mereka tidak menuntut balas dendam dengan darah, melainkan menuntut kebenaran melalui jalur hukum. Secara psikologis, mereka telah mengubah duka mereka menjadi energi politik yang mampu menyeret para penjahat perang ke pengadilan internasional di Den Haag. Mereka membuktikan bahwa keadilan adalah bentuk penyembuhan terbaik bagi trauma massal, dan bahwa kebenaran meski dikubur di bawah lapisan tanah yang tebal, akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Kisah perang Bosnia adalah sebuah pengingat yang sangat berharga bagi kita semua tentang betapa tipisnya batas antara peradaban dan kebiadaban. Pembelajaran terbesar yang bisa kita ambil bukanlah tentang strategi militer atau politik luar negeri, melainkan tentang pentingnya merawat empati di tingkat yang paling mendasar. Kita belajar bahwa ketika kita membiarkan kebencian etnis atau agama tumbuh dalam percakapan sehari-hari, kita sebenarnya sedang menyiram binih-binih yang suatu hari bisa tumbuh menjadi monster yang tak terkendali. Bosnia mengajarkan kita bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan sebuah kerja keras yang harus dilakukan setiap hari oleh setiap individu untuk tetap melihat sisi manusiawi dari orang yang berbeda dari kita. Kesan indah yang bisa kita bawa pulang dari tragedi ini adalah ketangguhan jiwa manusia untuk mencintai kembali. Hari ini, di jalanan Sarajevo Anda masih bisa melihat bekas-bekas peluru di dinding apartemen. Namun Anda juga akan melihat kafe-kafe yang penuh dengan tawa anak muda, penerus seni yang terus berkarya, dan masyarakat yang menolak untuk didefinisikan hanya oleh luka mereka. Bosnia adalah bukti bahwa meski kegelapan bisa sangat pekat, ia tidak akan pernah benar-benar bisa memadamkan cahaya kemanusiaan. Harapan itu seperti bunga yang tumbuh di antara celah-celah beton reruntuhan. Ia rapuh namun memiliki kekuatan yang tak terbendung untuk mencari sinar matahari.
Mari kita jadikan sejarah Bosnia sebagai cermin bagi dunia, agar kita tidak perlu lagi mengulangi duka yang sama. Dan agar kita selalu ingat bahwa di bawah semua identitas luar kita hanyalah satu keluarga besar manusia yang mendambakan perdamaian yang sama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bila ada masukan, saran, atau kesalahan informasi, silahkan tambahkan di kolom komentar. Bila kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapat video-video menarik dari channel ini. See you next video. Sampai jumpa.